Shalom. Malam telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan sebelum kita menutup mata di malam hari ini dalam istirahat, mari bersama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan tentunya memperteguh iman percaya kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, tuntunlah kami dalam terang kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami beroleh pengertian yang benar akan kehendak-Mu di dalam firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan saat ini. Perkenankanlah hamba-Mu ini juga di dalam pewartaan firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudara pemirsa Night Call, malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Hosea pasal 8 ayat 13 sampai 14 yang akan saya bacakan bagi kita sekalian. Mereka mencintai korban sembelihan. Mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Israel telah melupakan pembuatnya dan telah mendirikan istana-istana. Yehuda telah memperbanyak kota-kota yang berkubu. Tetapi aku akan melepas api ke dalam kota-kota mereka sehingga puri mereka dimakan habis. Demikian pembacaan Alkitab. Pemirsa Night Call yang dikasihi Tuhan, di dunia ini banyak bertebaran produk-produk bermerek tapi palsu. Harganya jelas jauh lebih murah daripada harga produk yang asli. Soal kualitas, namanya saja produk palsu, jelas kualitasnya berbeda dari yang asli. Namun demikian, sekalipun palsu, peminatnya banyak. Karena selain yang dijual adalah produk dari merek yang bergengsi, harganya juga miring. Akan tetapi, namanya saja produk yang palsu. Alhasil, kualitasnya seringkali mengecewakan orang yang memakainya. Untuk sesaat, memang kelihatan bergengsi. Tetapi baru saja dipakai 1 kali, 2 kali, atau beberapa kali, produknya segera rusak. Maka kalau sudah rusak, jelas tidak guna lagi untuk dipakai. Percuma, sia-sia. Nah, dalam hidup beriman, tidak jarang kita juga menemukan hal yang sama dari perilaku relasi manusia dengan Tuhan. Relasi umat Tuhan dengan Tuhan seringkali kita temukan berada dalam sikap yang palsu. Di tampilan umum, kehidupan spiritualnya kelihatannya begitu rohani. Tetapi dalam realitanya itu hanya sebuah kamuflase, sebuah kepalsuan. Menarik jika ditanyakan kepada umat Tuhan, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Saya yakin tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu umat Tuhan pun yang mengatakan bahwa ia tidak mengasihi Tuhan. Semua pasti mengatakan mereka mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi yang patut dipertanyakan, benarkah kita sungguh mengasihi Tuhan? Pembuktian terhadap cinta kepada Tuhan ditandai bukan sekadar lewat ritual-ritual peribadatan yang kita lakukan. Akan tetapi justru ditandai atau dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam pembuktian itu, ada saja orang Kristen yang mengaku mengasihi Tuhan, tetapi hidup di dalam kepalsuan. Mengaku sebagai umat yang sangat mengasihi Tuhan, akan tetapi aktualisasi diri dan imannya penuh dengan kepalsuan.
Pemirsa Night Call yang dikasih Tuhan, ada dua alat pembuktian tentang murninya cinta kasih umat kepada Tuhan. Yang pertama adalah kemakmuran dan keberhasilan, kesuksesan. Pada umumnya, manusia mengira kalau hidup seseorang itu makmur, sukses, berhasil, berkelimpahan, berarti dia diberkati Tuhan. Akan tetapi yang sering luput dari perhatian manusia adalah bahwa semua keberhasilan dan kesuksesan manusia itu menjadi alat uji akan kasihnya kepada Tuhan yang telah memberkati kehidupannya. Sebab dalam keberhasilannya manusia dapat melupakan bahkan mengabaikan Tuhan atau justru juga meninggalkan Tuhan. Ia menjadi lebih percaya pada dirinya sendiri, menganggap bahwa kekuatan dirinya yang telah membuat dia berhasil, keuletannya, kesungguhannya, sehingga ia menjadi sukses, menjadi orang yang hebat. Si sukses yang berhasil ini kemudian pada gilirannya memilih menghambakan diri atau memuja segala hal yang dapat mendatangkan keuntungan serta keberhasilan bagi dirinya. Dia merasa tidak perlu Tuhan, dia tidak perlu lagi beribadah ataupun mempercayakan hidupnya dalam tuntunan Tuhan. Itu yang pertama. Alat uji yang kedua adalah kesusahan dan penderitaan. Mana ada sih manusia yang mau hidup susah, menderita? Rasa-rasanya tidak ada. Semua manusia ingin hidup senang, ingin hidup bahagia, ingin sukses, ingin berhasil. Dalam kesusahan, dalam penderitaan, orang beriman sekalipun dapat jatuh dalam kegagalan mengasihi Tuhan. Meragukan kuasa Tuhan, bahkan marah, mengumpat pada Tuhan karena penderitaan yang dialami. Apalagi dalam suasana pandemi COVID-19 ini, kita mengalami masa-masa suram, masa-masa kelam. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang usahanya terpaksa ditutup, banyak yang sulit beraktivitas di luar rumah, banyak orang tua, banyak rumah tangga yang frustasi di tengah situasi yang sulit ini. Tidak jarang umat Tuhan dalam keadaan yang sulit bahkan mempertanyakan, di mana Tuhan? Buat apa saya beribadah? Buat apa saya melayani kalau ternyata hidup saya susah? Buat apa saya sungguh-sungguh mengikut Tuhan dan membaktikan diri kepada Tuhan, tetapi kenyataannya adalah kepahitan hidup. Pemirsa Night Call yang dikasih Tuhan, hidup Hosea apa kurang pahit? Apa kurang getir? Tapi Hosea menjadikan hidup yang ia jalani itu sebagai pembuktian terhadap kuatnya kasih dan taatnya kepada Tuhan. Pahit getir kehidupannya tidak membuat dia meratapi diri. Mungkin bagi banyak orang, Hosea itu dikategorikan sebagai orang yang bernasib sial. Sial banget sih dia. Tapi Hosea membuktikan bahwa kecintaannya kepada Tuhan, kasihnya kepada Tuhan bukan dilandasi dari sebuah kepalsuan. Ia dengan segenap hati menjalani jalan terjal dan berliku dari kehidupannya dan membuktikan bahwa ketaatan kepada Tuhan adalah tanda cintanya yang tidak perlu diragukan. Hosea dengan segenap hati menjalani jalan terjal dan berliku pada kenyataan hidupnya yang pahit itu sebagai konsekuensi dari mengasihi dan taat kepada Tuhan. Sesuatu yang mungkin sulit kita terima karena rancangan Tuhan memang tidak mudah dipahami oleh akal pikiran manusia. Pemirsa Night Call yang dikasihi Tuhan, sebuah gambaran yang berbeda justru diperlihatkan oleh umat Tuhan di masa Nabi Hosea. Mereka
sesungguhnya diberkati dengan kelimpahan, tetapi justru menampilkan sikap kepalsuan di dalam relasi spiritual mereka dengan Tuhan. Mereka menunjukkan peribadatan kepada Tuhan, tetapi pada saat yang bersamaan mereka juga menunjukkan peribadatan kepada Baal. Bahkan mereka lebih percaya kepada Baal daripada Tuhan. Ketika kemudian mereka jatuh menderita dalam kekuasaan bangsa lain, mereka mempersalahkan Tuhan. Mereka mempertanyakan Tuhan. Dan celakanya bahkan mereka lebih percaya bahwa Baal bisa menyelamatkan mereka ketimbang Tuhan. Hosea dalam bacaan kita dengan jelas mengingatkan bahwa penderitaan umat adalah konsekuensi yang harus mereka tanggung dari kepalsuan relasi spiritual mereka dengan Tuhan. Penderitaan itu harus mereka jalani karena mereka harus berhenti dari kepura-puraan mencintai Tuhan. Tuhan memang sangat mengasihi umatnya. Itu sebabnya Dia tidak rela bahwa umat terus berada di dalam kepura-puraan, dalam kepalsuan, membangun relasi spiritualnya dengan Tuhan. Konsekuensi yang harus ditanggung umat dari kepalsuan relasi spiritualnya dengan Tuhan memang berat. Mereka harus menanggung penderitaan itu. Tetapi di sini justru kita bisa melihat bagaimana kedalaman cinta kasih Tuhan kepada umatnya. Karena sekalipun umat melakukan perbuatan-perbuatan yang mendukakan Tuhan dalam kepalsuan-kepalsuan relasi mereka kepada Tuhan, Tuhan tidak satu kali pun kehilangan cinta kasih-Nya kepada umatnya. Tuhan tidak sekalipun membiarkan umatnya dalam ketersesatan. Tuhan membuktikan bahwa cintanya, kasih-Nya kepada umat bukanlah sebuah cinta kasih yang palsu, melainkan sebuah cinta kasih yang betul-betul lahir dari kedalaman hatinya. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16-17 menyatakan hal ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Pernyataan tersebut menjadi jelas. Ayat tersebut benar-benar menunjukkan betapa dalamnya cinta Allah kepada manusia. Ia tidak ingin manusia terbelenggu di dalam kepalsuan, di dalam hasrat duniawinya, di dalam keinginan-keinginannya yang mengabaikan Tuhan. Pemirsa Nightcall yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan pada malam hari ini sangat jelas bahwa cinta kasih kita kepada Tuhan haruslah ditandai dengan perwujudan ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Entahkah saat kita berhasil, saat kita sukses, saat kita meraih segala harapan dan keinginan kita, ataupun di saat kita gagal, di saat kita menderita, di saat kita susah. Cinta kasih kita kepada Tuhan bukan hanya ditunjukkan di saat kita sehat, di saat badan kita kuat, bahkan di tengah keberadaan kita yang lemah secara fisik sekalipun, cinta kasih kita kepada Tuhan tidak boleh berkurang, tidak boleh luntur, karena cinta Tuhan kepada kita adalah sebuah cinta yang murni, yang lahir dari kedalaman hatinya untuk menyelamatkan setiap orang, untuk menyelamatkan kita sekalian. Pembuktian terhadap cinta kasih kita kepada Tuhan adalah dalam realita kehidupan kita, baik itu di tengah kehidupan bersama dengan keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, atau dalam tanggung jawab apapun yang dipercayakan kepada kita, bahkan di perjalanan derita sekalipun, di sana harus dinyatakan kesungguhan kita mengasihi Tuhan. Keluarga, pelayanan, pekerjaan, bahkan kehidupan pribadi kita adalah ladang pembuktian
ketaatan dan kesetiaan kita pada Tuhan. Pemirsa Night Call, Allah memang sungguh sabar dan berlimpah kasih setia. Akan tetapi, Ia tidak sudi bila umatnya hidup dalam kepalsuan. Ia mengizinkan kita mengalami proses pemurnian supaya kita meninggalkan segala bentuk kepalsuan dalam relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Pemirsa Night Call yang dikasihi Tuhan, malam ini sebelum kita beristirahat, mari bangun kembali komitmen iman kita untuk mengasihi Dia, mengasihi Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan. Sungguh-sungguh meletakkan firman Tuhan sebagai pandu hidup dan kemudian menyatakannya dengan penuh kesungguhan dalam relasi kita dengan sesama, di tengah keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kita. Sebab ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan adalah perwujudan iman yang percaya bahwa Tuhan sungguh menuntun hidup kita. Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita. Amin. Pemirsa Night Call, mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih dan rahmat, betapa sungguh kami menyadari kelemahan kami dalam mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Keinginan pribadi dan hasrat kami sering melampaui kesungguhan kami mengasihi Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami sadar betapa murni dan dalamnya cinta kasih Tuhan bagi kami, sehingga Engkau tidak membiarkan kami dibelenggu oleh kepalsuan, baik dalam relasi spiritual kami dengan Tuhan, maupun relasi aktual kami dengan sesama. Kami mohon ya Tuhan, karuniakanlah kami tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami senantiasa dituntun pada jalan dan kehendak Tuhan, serta dimampukan melewati segala sesuatu yang Tuhan perkenankan terjadi dalam hidup kami. Jadilah menurut maksud dan kehendak-Mu. Dalam istirahat kami malam ini, kami menyerahkan tubuh, jiwa, roh kami dalam lindungan kasih sayang-Mu. Perkenankanlah kami menerima rahmat pemeliharaan-Mu ya Tuhan, serta tuntunlah kami dalam jalan-Mu saat Engkau memperkenankan kami membuka mata, menjalani hari baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.